Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Nggak ada ketegangan, nggak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Itu semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi nggak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Gede, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang nggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma 1 intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma 1. Ya, gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat tuh bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti 2 lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya,
Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran, curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya, sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih. Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya.